Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya wa la rasulahu ba'dah, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan, umur, serta kelapangan hati untuk menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini, ya, para santri, para asatidzah, ya, begitupun wali santri yang Allah muliakan, kita akan membahas mengenai adab. Mengenai adab. Di dalam buku Minhajul Muslim. Siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Abu Bakar Jabir Al-Jazair. Ya. Kitab Minhajul Muslim adalah kitab dasar orang mempelajari Islam. Di dalamnya ada adab, ada akidah, ya, muatannya di dalamnya itu ada akhlak. Ya, begitupun juga ada fikih. Dan pelajaran fikih juga di dalam kitab ini ada fikih ibadah, ya, ada fikih muamalah, ya, bahkan nanti ada juga munakahat juga ada, ya. Tetapi di dalamnya memang hanya sekelumit atau bentuknya ringkasan agar memudahkan para thalabul ilmi dalam melengkapi pengetahuannya, terutama pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu keislaman. Ya. Nah, adapun sekarang kita akan belajar sedikit tentang adab, al-adabu ma'a kalamillahi ta'ala atau ma'a Quran. Nah, jadi adab kepada kalamullah ini adalah Al-Quran. Kita akan mulai yusminul muslimu. Yu'minul muslimu bikusiyati kalamillahi ta'ala. Ya. Jadi hendaknya kaum muslimin itu mengimani tentang kesucian Al-Quran. Yang mana Al-Quran kita ketahui itu adalah kalamullah. Wa syarafihi wa afdaliyatihi. Yang di dalam Al-Quran itu ada kemuliaan dan ada keutamaan khusus. Ala sairil kalam. Dan dia lebih mulia, lebih memiliki keutamaan daripada perkataan-perkataan selain Al-Quran. Perkataan Rasul sama Al-Quran, mulia mana? Perkataan Al-Quran. Ya, perkataan kita dengan Al-Quran mulian mana? Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran, nanti lalu hadis, nanti baru para sahabat, kaulnya para tabi'in, para ulama dan sebagainya. Ya. Maka wa annal Qur'anul Karim. Wa annal Qur'anul Karim, Al-Quran Karim ini kalamullah, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi. Yang mana tidak kita akan dapati ke depannya sampai hari kiamat itu hal-hal yang batil di dalamnya. Ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. Man qala bihi shadaqa. Barang siapa yang berkata dengan perkataan Al-Quran, maka dia telah benar atau jujur. Wa man hakama bihi adala. Barang siapa yang berhukum dengan hukum Al-Quran, maka dia telah adil. Karena Allah memerintahkan kita untuk berbuat adil. Afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Ya. Tidak ada hukum yang lebih indah daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa anna ahlahu hum ahlullah wa khassatuh. Dan ya, ahlul Quran bisa disebut dengan ahlullah wa khassatuh, yaitu keluarganya Allah dan yang dikhususkan. Menjadi ring satunya Allah. Ya, kalau mau menjadi ring satunya Allah, dia menjadi ahlul Quran. Pertanyaannya, siapa itu ahlul Quran? Ahlul Quran itu orang yang bisa membawa Al-Quran ini, baik dia lafaz dengan menghafalkannya, ya, dengan belajar tahsin talaki, maknan atau fahman, ini dengan belajar tafsir, ya, mentadaburinya, wa amalan, yaitu tentang tatbikil Quran fi hayati,
Ya. Jadi ketiga itu ada di dalam ahlul Quran. Dia bukan hanya sekedar ngafal saja. Ya, ada banyak yang sudah hafal 30 juz tapi bukan ahlul Quran. Karena Al-Quran bukan banyaknya kita menghafal. Menghafal, membaca, mentadaburi, memahami, serta sampai mengamalkan isi di dalam Al-Quran. Tidak semua sahabat itu hafal Quran, tetapi sahabat adalah generasi yang terbaik dan tidak pernah tidak dalam mengamalkan Al-Quran. Ya, maksudnya adalah kita paham sekian surat, kita tahu arti sekian surat, ya, diambil menjadi tadabbur, hikmah dalam kehidupan kita, plus kita dilaksanakan, dilakukan. Ya, jangan sampai ternyata penghafal Quran, adab dan akhlaknya jauh daripada nilai-nilai Al-Quran. Wal mutamassikuna bihi najuna faizuna. Ya. Dan ya, berpegang teguh dengan Al-Quran itu akan sukses, berhasil. Ya, Rasulullah mengatakan, taraktu fikum amrayn idza imtamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan kalian dua perkara. Yang dengan dua perkara ini, kalau kalian betul-betul berpegang dengan dua perkara ini, tidak akan tersesat selamanya abada. Apa itu? Kitabullah wa sunnat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran dan hadis Rasulullah. Sunnah Rasulullah. Adapun sunnah Rasulullah itu tiga. Ya. Karena sunnah itu apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu qaul, perkataan, fi'l, perbuatan Rasulullah, atau bukan perkataan atau bukan perbuatan, yaitu yang ketiga adalah takrir, ketetapan. Diamnya Rasul dan menyetujui apa yang terjadi, itu termasuk juga sunnah. Sami'allahu liman hamidah. Lalu sahabat ada yang berdoa, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Setelah sholat Rasulullah menanyakan, siapa tadi yang mengatakan itu? Nah, sahabat takut dituduh salah. Ya, karena apa? Dia telah mengatakan atau berbuat yang mana tidak Rasulullah ajarkan. Tetapi kata Rasulullah, saya melihat berapa banyak malaikat mendoakan orang ini. Ya, berarti apa? Diperbolehkan. Nah, wal mu'riduna anhu halaka khasiruna. Dan yang menentang Al-Quran, lalai dari Al-Quran, ya, ingkar daripada Al-Quran, maka akan hancur dan akan merugi. Dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, barang siapa yang dia luput, yang dia menentang Al-Quran, ya, maka kehidupannya akan dongka, akan sempit, tidur nggak enak, ya, kerja kurang nyaman, belajar jadi malas, dan nanti di hari kiamat yang lebih parahnya lagi, dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa kok kami dibangkitkan dalam keadaan buta, padahal waktu hidup kami melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Itulah hari di mana engkau betul-betul lupa apa yang terjadi dulu. Ya. Maka ini naudzubillahi min dzalik. Wa yazidu fi imanil muslimi bi'azamati kitabillahi jalla wa ala. Ya, hendaknya kaum muslimin ini menambah imannya dengan keagungan kitabullah ini, wa qudsiyatihi wa syarafihi. Yaitu kita meyakini betul, ya, kita dapat menambahkan iman kita, meningkatkan iman kita dengan Al-Qur'an. Ya, dengan sebab apa? Kesuciannya. Ya, wa syarafihi, kemuliaannya. Ya, ma warada fi fadlihi an munazzali alaihi. Ya, kita tahu bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu penuh dengan keutamaan. Wal muhya bihi ilaihi. Dan bentuknya memang sebagai wahyu Al-Qur'an ini. Ya. Wal muhya bihi ilaihi safwatin
safwatil khalqi sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan wahyu ini yang nanti akan membimbing akhlak daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, jadi Al-Qur'an itu berfungsi untuk memperbaiki akhlak. Maka kita lihat ya bagaimana Aisyah ketika ditanya para sahabat, "Ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, akhlak Rasulullah itu seperti apa?" Nah, Aisyah ini tidak banyak menyampaikan, "Oh, akhlaknya Rasulullah itu begini, begitu, begini," tidak. Tapi kana khuluquhul Quran. Ya, bahwasanya akhlak Rasulullah adalah akhlak Al-Qur'an. Bahkan sahabat banyak mengira bahwasanya Al-Qur'an yang berjalan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra'ul Qur'an fa innahu yaji'u yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Hadis riwayat Imam Muslim ya dalam kitab As-Salatul Musafirin. Yaitu bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an akan datang kepada kalian si pembacanya di hari kiamat kelak. Dan hadis yang sangat masyhur riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama, dari Utsman bin Affan. Ya. Sebaik-baik kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu sebaik-baik kalian. Ya. Dan kemudian lagi dalam Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, inna lillahi ahlina minan nas. Manhum ya Rasulullah. Ada loh, Allah itu memiliki keluarga dari golongan manusia. Siapa itu? Kata para sahabat, yaitu adalah ahlul Quran. Ahlullah wa khassatu. Jadi Allah punya keluarga yaitu ahlul Quran. Ya, keluarganya dari manusia lagi. Maka kalau sebagai ahlul Quran dia akan menjadi keluarganya Allah. Dan yang dikhususkan, Usama jadi keluarganya presiden. Nah, Usama seneng nggak? Yusfi jadi keluarganya gubernur. Kira-kira gimana Yusfi? Wah, Masya Allah, bisa menjadi penerus tahta ya. Tapi bayangkan kita jadi keluarganya Allah, gimana? Harusnya lebih senang ya. Hanya lebih senang keluarganya Allah, Tuhan kita. Ya. Bahkan ya kita lihat di hadis yang lain, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Ya. Sesungguhnya hati kita ini, hati manusia ini akan berkarat, sesekali akan berkarat. Seperti besi juga bisa berkarat, idza asobal ma. Kalau misalnya besi ini kena air, apalagi kena air hujan. Kira-kira besinya gimana? Kita lihat akan berkarat. Ya, dan hati juga bisa berkarat. Kemudian sahabat menanyakan, ya Rasulullah, wa ma jilauha? Bagaimana cara mengobatinya Rasulullah kalau hati kita sudah berkarat? Faqala, Rasulullah melanjutkan sabdanya, tilawatul Quran wa dzikrul maut. Dua ini, sering-sering baca Quran dan ingat mati. Ingat mati. Kita kadang respon kalau baju kita kotor, ya, kita respon kalau rumah kita kotor, ya, badan kita kotor. Tapi kadang kita jarang respon kalau hati kita lagi kotor, hati kita lagi rusak. Sepeda motor rusak, kita peka sekali. Wah, ini rusak kayaknya nih, nggak enak. Tapi kalau hati rusak itu kok nggak peka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kita dibawa di sini sebelum poin-poin adab bersama Al-Qur'an, kita akan dibawa tentang kisah yang luar biasa. Wa qad jaa'a maratan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadu khushumihi al-da'u, yaitu datanglah seseorang yang mana seseorang ini adalah musuh besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, iqra alayyal Qur'an. Coba bacakan kepadaku itu Al-Qur'an. Faqara'a, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita semua untuk adil
dan ihsan, wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, kita peduli sampai berbuat keburukan, fahsya dan mungkar juga dilarang. Ya, dan ini bisa kita ambil agar kita menjadi orang yang tadzakkar. Ya, maka ketika Rasulullah membaca surat An-Nahl ayat 90 ini, apa respon dari musuh Rasulullah ini? Ya, kita lihat di sini. Ternyata ajib, ternyata sangat menakjubkan. Hatta yutalibul hasmu aladdu bi'adatiha. Ya, sampai Rasulullah diminta sama si musuh ini untuk diulang-ulangi apa yang dibaca tadi. Bi'adatiha. Ya, madhushan bijalali lafdhiha. Karena ketika dia menyaksikan dan mendengarkan ya Al-Qur'an yang dibacakan oleh Rasulullah, kekagum-kagum dan takjub dengan lafaznya. Ya, bi'adatiha. Coba ulangi lagi. Penasaran ini ketika dibacakan satu ayat tadi, surat An-Nahl. Karena memang ayat ini itu adalah ayat yang dicintai oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mana Rasulullah pernah mengatakan, kalau kalian mau mendengarkan Al-Quran secara fresh, bagaimana turunnya Al-Quran yang masih ori, maksudnya yang kalau kalian mendengarkan Al-Quran sesuai dengan bagaimana turunnya, kalian bisa dengar bacaan Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud. Ya, bahkan Abdullah ibnu Mas'ud seperti yang kita tahu adalah sahabat yang pintar Al-Quran dan satu-satunya sahabat yang mana Rasulullah memerintahkan untuk coba bacakanlah Al-Quran kepadaku. Nah, maka Ibnu Mas'ud bingung kan, nah, bagaimana saya membacakan sedangkan wa alaika unzil, sedangkan Al-Quran itu turun di muka wahai Rasulullah. Nah, ini ya, Ibnu Mas'ud suka sekali dengan ayat ini, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Nah, kita kembali kepada musuh tadi. Ya, ketika minta diulangi dan kemudian takjub dengan lafaznya, wa qudsiyati mana'iha, dengan kesucian daripada makna yang terkandung di dalam bacaan tadi, ma'khudan bibayaniha, dengan penjelasan yang tersirat di dalam ayat itu, majduban biquwwati ta'siriha, dan ternyata membuat efek yang besar, yang kuat, yang tidak biasa. Ya, dia rasakan kok ini berbeda. Ya, walam yalbas ar-rafa'a kiratahu bitasjili i'tirafihi. Ya, sampai si orang ini tadi itu tunduk, berserah diri. Wah, ternyata kita kagum dengan ayat ini. Wa takriri syahadatihi bi qudsiyati kalamillahi wa 'azamatihi. Yang mana dia bersaksi kesucian, dengan kesucian kalamullah ini dia bersaksi, menyaksikan langsung. Nah, dan dia menerima bahwasanya ayat ini betul-betul luar biasa. Sampai keluar dari lisan dia, wallah innalahu halawatan, sesungguhnya demi Allah, ya, ini sesuatu yang sangat manis, halawah itu manis, ya, wa inna alaihi ila talawatan, sungguh enak didengar, ya, wa inna asfalahu lamurikun, ya, sesungguhnya dia merasakan seperti di bawah pohon yang rindang. Pohon yang rindang itu gimana? Yang tidak terlalu tinggi, ya. Coba, enak mana berteduh sama pohon yang rindang atau pohon yang tinggi? Nah, yang rindang, karena adem, sejuk. Ya. Wa inna a'lahu lamusmirun, dan ketika kita melihat ke atas itu pohonnya banyak sekali buah-buahan. Wa ma yaqulu hada bashar, dan dia yakin 100%, mi'ah bil mi'ah, ini pasti bukan perkataan manusia. Dan luar biasa, musuh Allah, musuh Rasulullah saja itu takjub dengan Al-Quran. Maka orang-orang kafir itu kalau mau mengalahkan umat Islam itu la tasma'u bihadal, jadi gak usah dengerin Al-Quran ini, tutup telinganya. Ya, takutnya apa? Terpengaruh. Ya, jadi Rasulullah sering membaca Al-Quran, makanya diolok-olok menjadi sahir, penyihir, menjadi syair, penyair. Nah, itu diolok-olok itu karena keindahan bahasa Al-Quran. Walihada kanal muslim,
ziyadatan ala annahu yuhillu halalahu wa yuharrimu haramahu. Setidaknya seorang muslim sudah sepantasnya dia apain? Ya, yang halal dalam Al-Qur'an silahkan. Ya, tegakkan itu. Yang haram dalam Al-Qur'an silahkan, tinggalkan itu, ya. Wa yaltazimu bi adabihi wa takhalluqu bi akhlaqihi. Dan melazimkan akhlaknya harus dengan akhlak Al-Qur'an. Kata Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimul akhlak atau masalihal akhlak. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak atau memperbaiki akhlak dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Nah, baru di sini fa innahu yaltazimu inda tilawatihi bi adabit taliyah. Maka kalau sudah mendapat itu semua keutamaannya, ya, kita tahu tentang Al-Quran itu luar biasa, maka di sini baru akan dibuka adab-adab dalam bertilawah Al-Quran. 1. Ayakra'ahu ala akmalil halat, ya. Bahwasanya bacalah Al-Quran dengan sebaik-baik keadaan. Habis lari ngos-ngosan, bau, keringetan, belum wudu, sudah megang Quran, bagaimana? Itu bisa dikondisikan terbaik, ya. Jadi usahakan memberikan kondisi yang terbaik di saat bertilawah Al-Quran bin taharatin, bahkan kita bersuci, la yamassuhu illa mutahharun, ya. Wastiqbalil kiblah, dan menghadap kiblat. Tetapi kalau kondisi-kondisi tertentu tidak bisa, contoh di mobil, kita ke arah timur misalnya, kita ke arah utara, ya, belok ke kanan, belok ke kiri, ke arah selatan, ya. Kondisi-kondisi tertentu tidak masalah. Wa julusin fi adabin waqarin, ya, fi adabin waqarin, fi adabin wa waqarin. Jadi duduknya juga duduk yang sopan. Yang kedua, ayyurattilahu wa la yusri'u fi tilawatih. Jangan terburu-buru hendaknya kita mentartilkan Al-Quran. Apa itu arti tartil? Pernah kita sampaikan. Tajwidul huruf wa ma'rifatil hukuf. Tajwidnya dipakai, ya. Cermati berhentinya di mana. Jangan asal berhenti. Memulainya kembali di mana. Ya. Fala yaqra'uhu fi aqalla min salasi layalin. Dan tidak menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 malam. 3 hari 3 malam. Ya. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an fi aqalla min salasi layalin lam yafqahu. Barang siapa yang menghatamkan Quran kurang dari 3 malam, 3 hari 3 malam, maka tidak paham apa yang dibacanya. Ya. Di dalam Sahih Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Ya. Maksudnya di dalam Sunan At-Tirmidzi dan Musnad Imam Ahmad. Nah, terus bagaimana Ustaz? Imam Asy-Syafi'i bahkan sehari hatam 2 kali di bulan Ramadan. Ya, jangan disamakan. Ya, sabda Rasulullah ini untuk untuk semua orang, terkhusus bagi yang belum bisa ngaji. Ya, di sini penekanannya adalah jangan buru-buru hanya sekedar hatam. Di situ ada pemahaman, di situ ada mentadaburi. Ya, jadi anjurannya kapan? Amar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Umar bin Khattab, ya, ayyahtimal Qur'ana fi kulli sab'. Hendaknya menghatamkan Quran setiap seminggu sekali. Ya, seminggu sekali. Ini pas nih. Atau sebetulnya 3 hari sekali hatam nggak masalah. Kan karena yang dilarang tadi kurang dari 3 hari. Nah, terus bagaimana Utsman? Yang di bulan Ramadannya sekali, hatam sekali dalam 1 hari. Kembali lagi, ini untuk petunjuk secara umum. Ya, ditakutkannya bagi orang-orang yang masih belum bisa memahami Al-Quran, dia pinginnya ngejar hatamnya saja tanpa melihat bagaimana kandungan yang tersirat di dalam Al-Quran yang dia baca.
Kama kana Abdullah bin Mas'ud. Begitupun yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud, seminggu hatam, sepekan hatam. Ya, wa Utsman bin Affan juga. Jadi Utsman bin Affan selain bulan Ramadan itu sepekan sekali hatam. Di bulan Ramadan baru sehari dia hatam satu kali. Wa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhum yahtimunahu fi kulli usbu'in marrah. Yaitu mereka ini menghatamkan Al-Qur'an setiap satu pekan sekali. Pekan sekali hatam. Kalian berapa hari hatam? Sebulan. Diusahakan sebulan sekali. Ya, namanya tulab, coba sebulan sekali hatam. Kalau sebulan sekali tidak hatam, kebangetan. Itu masuk kepada golongan orang yang jarang sekali interaksi terhadap Al-Quran. Ya, naudzubillah. Kemudian yang ketiga, ayyaltazimal khusyu'a inda tilawatih. Yaitu hendaknya ia khusyuk ketika bertilawah Al-Quran, tidak sambil bercanda, ya, tidak sambil mainan. Wa ayyudhiral huzn, hendaknya ia menangis. Nah, ini unik nih ya, Masya Allah. Wa ayyabkiya aw yatabaka, hendaknya ia menangis. Kalau tidak bisa menangis, dia apa? Pura-pura menangis. In lam yastati'il buka, ya, yatabaka in lam yastati'il buka, maka dia pura-pura menangis kalau tidak bisa menangis. Ya, tapi ini artinya yang positif, jangan yang negatif ya. Menunjukkan kesedihan. Ya. Jangan mainan, jangan bergurau, bercanda. Ya. Ya sudah, Al-Qur'an ini ya sedih. Ya. Yatabaka. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sunan Ibnu Majah, inna hadzal Qur'an nazala bihusnin. Sesungguhnya Al-Qur'an ini turun dengan kesedihan. Nah, bahkan sesekali kalau kita lihat Rasulullah pernah mendapatkan wahyu dan pahanya bersandar kepada paha Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud merasakan beban yang sangat besar sekali. Kemudian ketika lihat bagaimana kondisi Rasulullah yang penuh dengan keringat, jadi berat sekali. Ya Yahya hudil kitaba biquwwah. Salah satu karakter Al-Quran adalah kuat. Ya, leda-lede, kelemar-kelemar, kelenak-kelenuk. Itu nggak cocok dengan karakter Al-Quran. Tahan banting mentalnya penghafal Quran. Fa'idha qaratumuhu fabku. Kalau kalian baca Al-Quran, kata Rasulullah, maka menangislah. Ya. Fa'in lam tabku fatabaku. Kalau tidak bisa menangis, maka pura-puralah menangis atau nangis yang dibuat-buat. Bukan bohong-bohongan menangis, tapi nangis yang dibuat. Ya, karena memang kita melazimi bagaimana Al-Quran itu turun. Ya, menangis ya. Sambil sedih, sambil khusyuk, khudu, merasa rendah gitu, maksudnya itu. Yang keempat, ayyuhassina sautahu bihi, yaitu hendaknya kita membaguskan, mengindahkan dalam membaca Al-Qur'an. Liqaulihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya apa di sini? Zayyinul Qur'an bi aswatikum, hendaknya kalian menghiasi Al-Qur'an dengan suara kalian. Dan kemudian dengan perkataan yang lain, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Ya, riwayat Bukhari, Abu Dawud dan dalam Musnad Imam Ahmad. Bukan dari golongan kami siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan nada yang baik. Ya. Oke. Yang berapa sekarang? Yang kelima. Ayyusirra tilawatahu in khasya ala nafsihi riya'an au sum'atan. Hendaknya, ya, yaitu mensirkan, memelankan suaranya, tidak teriak-teriak, tidak kenceng-kenceng dalam membaca Al-Quran apabila ditakutkan atas dirinya itu riya dan sum'ah. Riya itu ingin dilihat, sum'ah itu ingin didengar.
au kana yushawwishu bihi ala musalli, atau ditakutkan bacaan kita akan mengganggu orang yang sholat di dekat kita. Pelankan. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan al-jahiru bil Quran, ya, kal jahiri bis sadaqah, ya, lantangnya atau baca kerasnya ketika membaca Al-Quran itu seperti sodakoh dengan terang-terangan. Wa minal ma'lumi anna sadaqatatus tahabbu sirriyatuha. Bahwasanya kita ketahui bersama, sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan secara sembunyi. Begitupun dengan baca Al-Quran. Jadi poin ini adalah hendaknya kita lebih utamanya membaca Al-Quran dengan suara yang lirih. Bukan di dalam hati ya. Dalam hati bukan, tapi lirih. Tidak teriak-teriak. Kecuali illa ayyakuna fil jahri faidatun maksudatun. Kecuali ada faidah dan ada maksud tertentu. Ya, contohnya kahamlin nasi ala fi'liha masalan. Misalnya kalau kita talaki menuntun itu kan harus keras supaya bisa didengar dan diikuti. Guru misalnya atau imam lagi memang kondisinya harus jahar. Ya. Jadi boleh sesekali atau beberapa kondisi tertentu dia dengan jahar, ya. Cuma utamanya dengan lirih. Yang penting kita terdengar. Yang keenam, ayat luahu bitadabburi wa tafakkurin ma'a ta'dhimin lahu wastihdharil qalb wa tafahumin lama'anihi wa asrarihi. Hendaknya ada tadabbur dan tafakkur dari setiap ayat dan setiap suratnya, ya, disamai, dibarengi dengan kemuliaan Al-Quran itu, serta hadirkan hati. Nih, baca Al-Quran, ngafal Quran, disertakan hatinya. Jangan sampai nanti ngafal dan baca Qurannya di mana, hatinya di mana. Lagi baca Quran, hatinya aduh di proyek nih. Lagi baca Al-Quran, hatinya waduh di kampung nih. Lagi baca Al-Quran, hatinya di waduh seseorang yang kurindukan. Nah, repot itu ya. Jangan, ya. Hatinya dihadirkan untuk sama-sama merenungi Al-Quran. Dengan apa? Dengan melihat maknanya, atau dengan melihat tafsirnya, atau yang tersirat di dalamnya. Ya, tafsir itu diungkap itu tafsir. Ya. Jadi misalnya ini tertutup nih, ya tertutup. Tafsirnya bagaimana? Ya kita dibuka, ya kemudian diteliti, nah itu tafsir. Ditutup, dibuka yang tertutup itu tafsir. Ada ayat-ayat yang sekedar kita baca itu kita paham, cukup dengan terjemah. Ada ayat-ayat yang memang menyimpan suatu rahasia besar. Dan semakin orang itu sering berinteraksi terhadap Al-Quran, maka semakin besar juga Al-Quran menunjukkan rahasianya kepada orang tersebut. Ya. Jadi Al-Quran itu tidak ke sembarang orang. Orang-orang yang khusus yang sudah lama dekat dengan Al-Quran, karena seberapa dekat dia dengan Al-Quran, seberapa jauh itu juga dia pemahamannya terhadap Al-Quran. Mana tadi? Sudah sampai situ ya. Sekarang nomor 7. Alla yakuna inda tilawatihi minal ghafilina anhu al-mukhalifina lahu. Jangan sampai kita membaca Al-Quran ini tetapi kondisi kita itu menyimpang dari apa yang kita baca, atau kita luput serta lalai dari apa yang kita baca. Maksudnya adalah kita bacanya tentang kejujuran tapi kita tidak jujur. Kita bacanya tentang keikhlasan tapi kita nggak ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tapi kita nggak ikhlas. Belajarnya bukan hanya karena Allah, li ajli ini, li ajli itu. Banyak sekali kepentingan. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Disuruh berpegang teguh dengan habl Allah dan jangan berpecah belah. Ternyata kita sering sekali mengusik, sering sekali kita berbuat masalah dengan saudara-saudara seiman kita. Naudzubillah. Ya. Innahu qad yatashabbabu fi la'na nafsihi binafsihi. Bisa jadi itu sebab
kita dilaknat oleh diri kita sendiri. Li'annahu in qara'a, apabila kita membaca fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kita baca itu. Kemudian kita juga membaca la'natullahi 'alal zalimin. Kita membaca gitu. Allah melaknat orang yang berbohong, berdusta, dan Allah juga melaknat orang yang zalim. Wa kana kadziban aw zaliman. Tetapi orang yang lagi membaca itu dia berbohong. Dia berdusta. Ya, dan kemudian yang baca juga dia sedang zolimi orang. Ya. La'natullahi 'ala zalimin. Dia lagi zalim. Dia membaca dan melaknat dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Ya, ini tidak boleh. Ya. Jadi Al-Qur'an hujjatul laka au 'alaika. Bisa jadi Al-Qur'an itu pembela kita, ya Allah. Ini ya, dia rela tidak tidur, tidak istirahat, pusing, begadang, membacaku, mentadaburiku, menghafalkan aku. Dibela kita dengan Al-Quran. Tapi bisa jadi Al-Quran menjadi laknat. Nih. Dia memang membacaku, dia memang menghafalkanku, tapi kelakuannya itu sangat bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Nah ini ya, jadi Al-Quran bisa membela kita, memberikan syafaat, dan Al-Quran juga bisa melaknat kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai ya, kita termasuk orang yang ghafilin, orang yang lalai daripada pelajaran Al-Quran. Yang terakhir, yajtahidu fi ayyatasifa bi sifati ahlihi. Ya, hendaknya kita bersifat ya, sesuai dengan sifat ahlul Quran alladzi hum ahlullah wa khasatu, yang mana sudah mendapatkan peringkat menjadi keluarga Allah dan orang yang dikhususkan. Jadi orang yang menjadi ahlullah itu mendapat peringkat ring satunya Allah, bukan hanya menjadi keluarganya Allah, tetapi orang ini akan dikhususkan sama Allah. Kalau dia berprestasi, dikasih sama Allah, ya cepet itu. Tapi kalau dia malah berdosa, melanggar, wah cepet dikasih juga. Contohnya gini, kalian punya adik ya, atau kalian punya anak, yang punya anak ya, itu kalau anak atau adik kalian melanggar, berbuat salah, kira-kira bagaimana sikap kita? Beda nggak sikap kita kepada adik atau anaknya orang lain atau keluarga orang lain yang berbuat salah dengan keluarga kita berbuat salah? Kita kira-kira sikap kita sama enggak? Beda. Kalau orang lain ya udahlah. Kalau keluarga kita kan kita tegur, minimal ayo sini, coba dicek kesalahanmu ini. Ayo bertobat. Kan gitu. Ya langsung ditegur kan. Nah Allah pun begitu. Kalau kepada ahlul Quran, orang yang dekat dengan Allah berbuat salah, cepat. Nggak nunggu di akhirat, di dunia sudah ditegur sama Allah. Ya. Tetapi keuntungannya ketika dia kesusahan, ketika dia sedang berada dalam kesempitan, Allah Subhanahu wa taala posisinya dekat dengan beliau, dekat dengan mereka. Itu ahlul Quran, ya. Nah, maka hendaknya kita memiliki akhlak ahlul Quran. Dan di sini menukil perkataan Abdullah ibnu Mas'ud, yang bagi liqari'il Quran ayyarafa bilailihi idin nasu naimun. Bahwasanya seyogianya para penghafal Quran, talibul ilmi bil Quran, itu tahu malamnya ngapain dia harus ngapain ya. Malamnya itu apa yang dia kerjakan di saat manusia pada tidur. Dia tahajud, dia murojaah, ya. Wa binaharihi idin nasu muftirun. Dan siangnya di saat manusia lagi pada apa? Lagi pada berbuka, makan. Nah, bagaimana para penghafal Quran? Dia berpuasa. Ya. Wa bi bukaihi idin nasu yadhakun. Dan dia menangis di saat atau di tengah banyaknya orang pada tertawa, terbahak-bahak. Nih, ya akhlak ahlul Quran. Wa bi waraihi, dan dia memiliki sifat wara. Wara ini menjaga, hati-hati, wara itu meninggalkan untuk kehati-hatian. Idin nasu yakhlitun, di saat banyaknya manusia itu yatakhallat, apa itu? Yatakhallit, mencampurkan antara halal dan
haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma haral. Subhat, umurun mushtabihat. La ya'lamu katsirun minan nas. Nah, ya. Baik yang tidak tahu tentang perkara subhat. Tetapi bagaimana para penghafal Quran? Dia wara', meninggalkan itu. Di saat manusia tidak peduli dengan yang halal, yang haram, yang halal. Bi samtihi idin nasu yahuduna, dan banyak diem. Di saat atau di tengah banyaknya orang berbicara ngarol ngidul, berbicara A sampai Z, banyaknya mereka berbicara bahkan melampaui dengan kapasitas yang dia miliki. Tetapi penghafal Quran milih untuk banyak berdiam. Ya. Karena wa may yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ya, dia beriman kepada Allah dan di akhir, maka seyogianya dia bisa berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, ya sudah diam, lebih selamat. Ya. Wa bi khusyu'ihi idin nasu yahtalun, dan dia selalu khusyuk pagi, siang, sore, malam. Khusyuk, dia tahu apa yang dia kerjakan dan dia tahu apa yang akan dia kerjakan. Ya, khusyuk. Di tengah-tengah manusia semuanya lalai. Ya, bahkan mereka banyaknya manusia yang mengerjakan apa yang dia tidak ketahui. Nah, ini kekhusyukan ini penting. Ya, biar tidak lagun. Apa itu lagun? Sia-sia. Ya, mengerjakan hal-hal yang sia-sia, tidak berarti. Ya. Game, ya. Bi husnihi idan nasu yafrahun. Ya, dengan kesedihannya di saat banyaknya manusia pada bergembira, senang, hingga dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai, ya. Bahkan, ya, kita lihat di sini perkataan Muhammad bin Ka'ab bahwasanya kunna, kami na'rifu qari al-Qur'an, kami bisa, ya, identifikasi siapa sih yang ahli Al-Quran, ini ya, ini bukan, ini ya, ini bukan. Melalui apa? Mereka tahu, dia tahu tentang siapa yang penghafal Quran, bisufrati launihi, dengan kulitnya yang memucat. Jadi penghafal Quran itu sering begadang, sering tahajud, kesehatannya terganggu karena kedekatan dia dengan Al-Quran. Yusiru ila saharihi, ya, wa tuli tahajjudihi. Ya, itu menandakan bahwasanya dia itu tidak tidur malam itu sampai tahajud dengan tahajud yang panjang. Ya, jadi Al-Quran membuat nggak bisa tidur, jarang tidur, malamnya begadang demi Al-Quran. Nah, kalau kita gimana? Al-Quran jadi obat tidur. Aduh, nggak bisa tidur, buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, jadi CTM, obat tidur. Al-Quran jadi obat tidur. Ya. Padahal Al-Quran itu oleh sebagian para salafus soleh menjadikan Al-Quran menjadikan hal yang berat. Karena di dalamnya ada hal-hal ancaman Allah, ada hukum Allah, ada peringatan dari Allah. Ya. Dan kemudian qala Wuhaib, ya. Qala Wuhaib. Qila li rajulin, berkata pada seorang laki-laki, ala tanamu, apakah kamu tidak tidur semalaman? Ya. Qala inna ajaibil Quran atarna naumi. Sesungguhnya ketakjuban saya terhadap Al-Quran menghalangi saya untuk tidur. Karena ketakjuban, keseriusannya belajar Al-Quran menjadikan dia malam tidak bisa tidur. Nah, yang terakhir sebelum kita tutup, di sini ada syair. Mana Al-Qur'anu biwa'idihi wa wa'idihi. Al-Qur'an di dalamnya terdapat larangan-larangan dan janji-janji. Ya. Mukhallal uyuni bilailiha la tahja'u. Yang mana menjadikan mata ini, larangan, janji, ya, ancaman dalam Al-Quran, itu menjadikan mata ini tidak bisa tertidur di saat malam hari. Fahimu anil malikil azimi kalamahu. Yang orang ini jadi paham bagaimana besarnya Allah sang raja-raja dengan kalamnya ini, dengan Al-Quran ini. Fahman tadhillu lahu riqabu takhdha'u. Yang mana ketika dia paham tentang isi Al-Quran, maka tadhillulah,
dia merasa rendah diri, rendah hati, ya, dan dia merasa tunduk terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang ke-8. Jadi sepantasnya bagi seorang penghafal Quran itu melazimi akhlak ahlul Quran. Ya, berbeda dengan orang-orang lalai di luar sana. Malamnya tidak sama, siangnya tidak sama, obrolannya nggak sama. Ya, tema bicaranya nggak sama. Ya. Nah, ini penting. Sampai tadi, ternyata kita lihat para salafus soleh begitu serius belajar Al-Quran. Sampai orang menghafal Quran itu sering sekali bacanya di saat malam hari. Ya, karena waktu-waktu di mana bagusnya membaca Al-Quran itu ada yang mengatakan dari maghrib ke isya. Ada yang mengatakan sepertiga malam atau pertengahan malam atau setelah subuh. Tetapi yang sudah disepakati waktu yang terbaik dalam membaca Al-Quran adalah di waktu sholat. Makanya banyak salafus soleh membaca Al-Quran di dalam sholatnya, yaitu sholat tahajud, sholat malam. 1 surat, 2 surat, bahkan 1 juz sampai 2 juz. Nah ini ya, keindahan interaksi mereka bersama Al-Quran. Ya itu. Coba kita ulangi. Yang pertama apa yang pertama? Hendaknya dia dalam kondisi yang sempurna, yang baik. Terus kemudian yang kedua, jangan terburu-buru tartil, pakai tajwid, ya. Khatam Quran 3 hari boleh, 7 hari boleh, 1 bulan boleh. Yang ditegaskan di sini tidak kurang dari 3 hari, ya. Tetapi jangan sampai berlama-lama 1 tahun baru khatam 1 kali, ya. Ya paling tidak 2 bulan sekali dulu lah, ya. 1 hari setengah juz, ya. 1 hari setengah juz. Terus kemudian yang ketiga, ya khusyuk, menangis, ya. Kalau tidak bisa menangis ya tabaka, pura-pura menangis atau dibuat. Nah, kalau setoran sama saya, insya Allah saya buat nangis semuanya. Ya, ya nanti kapan-kapan bisa. Supaya apa? Supaya merasa ternyata Al-Quran ini luar biasa, indah sampai menangis ya. Indahnya karena ditolak mardud, mardud, ditolak. Bersyukur ya. Anak saya TK itu kesusahan ngafal Quran sampai nangis. Saya bilang alhamdulillah, karena kecil-kecil sudah merasakan susahnya ngafal Quran. Man lam yadzuq dhullat ta'allum sa'atan. Gimana kata Imam Syafi'i? Ya, barang siapa yang belum merasakan pahitnya belajar, susahnya belajar, tajarru gimana? Maka akan merasakan kebodohan tulahayatihi. Dia akan bodoh sepanjang usianya, sepanjang umurnya. Jadi kalau nggak pernah merasakan kesusahan belajar, itu berarti dia akan mengalami kebodohan. Serius, itu yang ketiga. Yang keempat, tahsinul qiraah. Jadi yataghanna bil Quran. Nadanya tapi jangan dibuat-buat ya. Nada yang kita ucapkan juga harus sesuai dengan ilmu tajwid. Yang kelima, hendaknya membaca Al-Quran pelan suaranya, ya, agar terhindar dari riya, sum'ah, seperti itu. Dan kemudian yang keenam, mentadaburi, mentafakuri apa yang ada dalam Al-Quran. Ya, tidak hanya sekedar melalui lisan saja. Ya, kata Rasulullah seperti apa? Nanti akan ada seseorang atau seorang golongan yang menghafal Quran tetapi tidak sampai ke tenggorokan mereka. Maksudnya apa? Di lisan tok, gak nyampe tenggorokan apalagi ke hati. Padahal Al-Quran itu turun kemana? Ke sodrun Nabi, ke dada Rasulullah SAW. Hadirkan hati. Yang ketujuh, jangan sampai kita itu posisinya tatkala membaca Al-Quran kita ghafil, kita luput, kita lupa, kita menyelisihi Al-Quran. Masih banyak perintah Al-Quran yang masih kita tinggalkan. Itu. Baca Al-Quran sambil pelan-pelan kita amalkan apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Itu nomor 7. Yang terakhir, hendaknya bersifat seperti sifatnya ahlul Quran. Malam bangun, ya, bangun malam. Ya, jangan tertidur pulas. Apa bedanya dengan orang yang nggak hafal Quran?
ya harus beda. Ya, akhlak penghafal Quran dengan yang tidak hafal Quran, karena dia menjadi keluarga Allah dan yang dikhususkan. Ya, itu saja yang dapat kita sampaikan. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kita majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma innaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.